Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami bersyukur saat kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Marilyn Hulud dengan Florencia Yona Novitasari.
Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan juga kedua orang tua. Mari kita pujikan pujian ini, terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Marin Hulu dan Florencia Yona Novitasari. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, setelah sekian lama kalian berkenalan, kemudian pacaran, dan hari ini mengambil keputusan untuk hidup bersama. Keputusanmu ini menentukan masa depanmu. Pernikahan adalah sebuah pilihan. Nah, oleh sebab itu saya mau bertanya kepada mempelai berdua, Marlin Hulu dan Florencia Yona Novitasari. Ketika kalian pacaran, apakah kalian berdoa? Ya. Marlin Hulu, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Florencia Yona ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Yona sendiri, apakah engkau berdoa Tuhan? Marlin Hulu ini apakah dia adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa sungguh-sungguh, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu. Orang yang ada di sampingmu itu jawaban doa, pemberian Tuhan yang terbaik. Demikian juga kedua orang tua tentu juga ikut berdoa ketika melihat putra-putrinya sedang pacaran, dan biar dengan yakin dan percaya Tuhan memberikan mantu yang baik. Nah, Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, khususnya mempelai berdua, pernikahan ini akan menentukan masa depanmu, ya, ke depanmu seperti apa.
Kalau engkau membangun rumah tangga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka rumah tanggamu seperti Taman Eden di bumi ini. Tetapi kalau engkau keluar daripada rencana Tuhan, maka seperti Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden sejak saat itu penuh dengan penderitaan. Jadi ke depannya Anda berdua apakah engkau akan bahagia atau sebaliknya menderita, saudara ya. Kalau pernikahan itu tidak berjalan dengan baik, itu juga merupakan sebuah penderitaan yang berkepanjangan. Tetapi kalau dibangun dengan baik, itu adalah sebuah anugerah, itu membawa kebahagiaan. Dan Tuhan yang merancangkan, tentu Tuhan ingin semua umat-umatnya dalam membangun rumah tangga sungguh bahagia dan diberkati. Nah, supaya kita diberkati, mesti kita hidup ya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberikan petunjuk. Oleh sebab itu kepada mempelai berdua, jadikan Tuhan itu menjadi pusat hidupmu. Dan juga Alkitab adalah sumber kebenaran. Jadi apa kata Alkitab itu adalah kebenaran, bukan pikiran perasaan kita. Dan supaya kita tetap berjalan di jalannya Tuhan, maka Tuhan juga mengajarkan kepada Yosua ketika dia dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati seperti apa yang telah Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, pekerjaan keuangan kita, masa depan kita berhasil, ya jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi mempelai berdua, kalau engkau ingin kehidupanmu, rumah tanggamu berhasil dan beruntung, ya hiduplah sesuai firman Tuhan. Dan selama kita berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan, maka di situ ada perlindungan Tuhan. Ada kasih dan kuasa Tuhan yang terus menyertai. Jadi kalau kita tetap berjalan di jalannya Tuhan, ya di situ ada jalan perlindungan Tuhan. Tapi kalau engkau keluar, ya sudah, kau keluar dari perlindungan, keluar dari penyertaan Tuhan. Dan Tuhan itu sudah mengasihi kita. Anda berdua ingin bahagia dalam membangun rumah tangga? Demikian juga dari gereja, rindu supaya rumah tangga kalian berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menyimpan ya firman-Nya dalam hati dan melakukannya. Jadi supaya kita mengalami berkat Tuhan, ya kita mesti baca firman Tuhan. Dan merenungkannya, meresapinya. Lalu ketika kita bertindak sesuai firman Tuhan, maka apa yang dikatakan firman Tuhan, begitu kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan menggenapi apa yang Tuhan firmankan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, sungguh-sungguh mendasarkan hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dari firman Tuhan ini saudara sekalian, dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, baik hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain, kalau diringkas itu hanya dua hukum ini saja. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita, kualitas hubungan kita. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan kita harus nyadari, Tuhan perintahkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segenap itu persamaannya apa? Segenap. Sepenuh. Terus apa lagi? Segenap. Sepenuh, seluruh, seutuhnya. Artinya sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mencurahkan berkatnya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua saat ini sungguh-sungguh.
Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Maka Tuhan memberkati. Maka jangan bingung dengan acara yang lain. Saat ini adalah saat yang terpenting. Aku mau menghampiri tata kasih karunia untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Nah, Tuhan perintahkan untuk kita mengasihi dengan segenap hati. Tapi kita harus menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tuhan sudah berfirman, semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan Allah sudah buktikan kasih-Nya. Yaitu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Tuhan bayar dosa kita dengan darah dan nyawanya. Jadi ketika mempelai berdua, ketika engkau percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau dibeli dengan harga yang mahal. Itu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Jadi kalian menjadi berharga di mata Tuhan. Nah demikian juga pasanganmu. Sudah menjadi milik Tuhan. Dia juga dibeli dengan harga yang sama. Maka pasanganmu itu berharga di mata Tuhan. Ketika engkau nyadari pasanganku itu berharga di mata Tuhan yang dipercayakan kepada kalian. Kalian harus nyadari. Kalian masing-masing hanya ada satu-satunya dalam dunia. Marlin Hulu ya. Kamu hanya ada satu-satunya di dalam dunia ini. Namanya Marlin mungkin banyak. Yang wajahnya mirip kamu juga banyak. Tapi Marlin dulu yang ada di tempat ini hanya ada satu. Demikian juga Florencia Yona. Yang ada di tempat ini hanya ada satu. Yang mirip wajahnya banyak. Tapi yang ada di tempat ini hanya ada satu. Tuhan menciptakan manusia sekarang 7 miliar lebih. Tapi tidak ada yang sama. Sidik jarinya pun tidak sama, tidak ada yang sama. Bola matanya juga tidak ada yang sama. Semua yang Tuhan ciptakan tidak ada yang sama. Rambutnya juga enggak ada yang sama sih. Jumlahnya tidak ada yang sama, saudara ya. Tuhan ajaib. Dahsyat Tuhan itu. Nah, maka Anda harus nyadari. Rumah tanggamu juga tidak ada yang sama. Tidak ada yang ngebari pun rumah tanggamu. Kau punya jalan sendiri, punya cerita sendiri. Setiap kita punya kisah hidup sendiri. Kisah kehidupan rumah tangga sendiri. Nah, bagaimana kau membangun rumah tangga? Maka pertama adalah kita mengasihi Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Maka mempelai berdua, bangun mezbah bagi Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Cari Tuhan terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan. Nah, cari Tuhan terlebih dahulu. Apakah Tuhan itu menjadi nomor satu, menjadi pusat hidup kita? Nah, bagaimana kita mengawali hari-hari kita, hari-hari baru kita? Mulai berdua, jujur ya, bangun tidur, pertama yang kau lakukan apa? Bangun tidur, bukan terus bangun tidur kau terus mandi ya, tapi bangun tidur apa kegiatan? Ya, bangun tidur apa dulu? Oh minum, terus ngapain? Ya, kamu? Oh ngecek HP, jujur. Kamu ngecek HP saya apa enggak? Sungguh? Oh ya. Jadi kalau buka HP dulu, terus baca WhatsApp, lihat WhatsApp-nya, lihat IG, lihat TikTok, lihat Facebook, lalu mau doa, itu sudah sulit. Karena sudah otak kita sudah terisi, jiwa kita terisi yang lain. Tapi ketika kita menomorsatukan Tuhan, begitu bangun tidur masih fresh, belum terisi dengan segala sesuatunya, terlebih dahulu cari Tuhan. Mengutamakan Tuhan dan firman Tuhan berkata, ketika kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, maka Tuhan bertata dan Tuhan ada. Lalu kalau dua orang yang sepakat sungguh-sungguh membangun mezbah, maka Tuhan berkata, dua orang yang sepakat sehati apa yang didoakan akan Tuhan jawab. Nomor satu, cari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan terlebih dahulu mengasihi Anda berdua. Kasih Tuhan dengan segenap hati. Maka segala yang baik akan turun dalam hidupmu. Lalu yang kedua supaya kalian bahagia, ya prinsip yang kedua tadi, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sama kita? Ya semua orang. Artinya kita orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Tidak boleh punya musuh. Mengasihi semua orang. Nah kalau dia berbuat jahat, ya jangan membalas dengan kejahatan. Balasnya dengan kebaikan. Doakan musuhmu, berkati musuhmu. Tuhan perintahkan. Nah terlebih lagi bagi seisi rumah kita.
harus mengasihi. Ketika engkau membangun rumah tanggamu dalam kasih, maka atmosfer situasi dalam rumah tanggamu ada hadirat Tuhan. Dan di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, sukacita. Maka prinsip yang pertama, menentukan kehidupan rumah tanggamu adalah pertama dengan Tuhan. Yang kedua adalah dengan sesama. Kalau engkau menegakkan firman kasih itu dalam hidupmu, pasti hidupmu akan dalam anugerah berkat Tuhan. Silakan buka pita yang biru. Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan demikian. Di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kenakan kasih. Bukan hal yang lain. Di atas semuanya, di atas harta, di atas wajah, di atas apapun jabatan. Kasih itu yang mengikat, yang menyatukan dan yang menyempurnakan. Kasihnya kasih apa? Kasihnya Tuhan, kasih agape, bukan kasih manusia. Itu yang menjadi pengikat. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17, langsung 17. Lakukan apa itu bunyinya gimana? Ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Segala hal ya, baik perkataan maupun perbuatan yang kamu lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, masa uang ngoplok uang dalam nama Yesus ngoplok. Tapi kan jadi berkat. Tuhan berkati kamu ya, ngasih. Nah, jadi dasarnya gitu. Perkataanku yang mendatangkan ucapan syukur. Perbuatanku mendatangkan ucapan syukur. Jadi ketika kita ngomong, orang itu seneng. Ya. Nah, ketika apa yang kita lakukan membuat orang itu seneng. Dan sebenarnya seperti itu, Tuhan menghendaki setiap kita itu jadi pribadi yang menjadi berkat. Dimanapun kita berada. Jadi, Marin, Hulu, ketika engkau di tempat kerja, kalau engkau jadi berkat, kamu disenangi dengan teman-teman sekerja. Jadi pengusaha yang jadi berkat, pelanggannya banyak. Ya, kalau di RT RW juga demikian, disenangi. Sampai nanti nih pemilihan RT RW, wah itu aja Pak itu. Kenapa? Ya disenangi. Tidak mungkin ya jadi RT atau RW yang tidak disukai. Pasti disenangi. Demikian juga Florencia Yona. Ketika kamu di tengah-tengah teman-temanmu gimana? Kamu jadi pribadi yang menyenangkan atau tidak? Itu sangat kelihatan saudara ya. Jadi kalau dalam perkumpulan misalnya, ya kalau ibu-ibu PKK gitu ya. Lalu orang sudah datang terus mulai ngobrol. Loh, Bu itu kok tidak datang, apa tidak diberitahu? Nah, kenapa dinantikan? Karena orangnya suka jadi berkat. Tapi kalau yang datang tidak sukai, sing kandhani sapa to? Kok dia dadi teko kene. Ya, jadi pribadi di mana saudara ya? Disenangi atau tidak disenangi? Maksudnya itu. Firman Tuhan berkata, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Maka kalau kita menyenangi diri kita sendiri, kita ingin senang, ya buat orang lain senang. Maka kita juga akan menjadi senang. Jadi dimanapun kita berada jadi berkat. Lebih lagi dalam rumah tangga. Kalau kalian ini bahagia, ya buat seisi rumahmu bahagia. Pasti bahagia, jangan bikin susah. Jangan bikin sakit hati. Jangan bikin ya masalah yang membuat rumah tangga tidak bahagia. Apa yang membuat bahagia, lakukan. Maka seperti tadi, baik perbuatan maupun perkataan. Ya, yang disertai ucapan syukur. Yang mendatangkan ucapan syukur. Nah, mesti seperti itu. Yang membuat kita bahagia. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu berikutnya ayat yang ke-18. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kalau di situ tulisannya gimana? Ya, jadi seharusnya seperti dalam Tuhan. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus.
Horensia, Yona, panggil akraban siapa? Yona. Yona, kamu bersedia tunduk sama Marlin? Ini dipanggilannya Marlin apa Hulu? Timothy. Oh, baptis, Timothy. Lebih panggilan akrabnya Timothy. Ya, gimana? Kamu tunduk sama Timothy? Bersedia. Kalian pacaran berapa lama? 3 tahun. Pernah terjadi perselisihan? Pernah terjadi pertengkaran ya? Nah, siapa di antara Anda yang banyak mengalah? Timothy. Timothy, jujur. Timothy, artinya kamu tidak Ngalah. tidak Tidak tunduk. nanti kalau sudah jadi istri, belajar tunduk. Tunduknya seorang istri itu bukan tunduk karena takut ya, tapi gini, tunduk karena mencintai, karena bangga dengan suaminya, karena kagum dengan suaminya, maka engkau jadi orang yang bahagia. Jadi ketika seorang istri, maka dikatakan istri-istri, maksudnya istri kalau ingin bahagia, kau jadi istri yang kagum dengan suaminya, menghargai suaminya. Itu firman Tuhan ditulis 2000 tahun yang lalu. Belum zamannya emansipasi wanita. Sekarang zamannya emansipasi wanita. Istri kadang-kadang lebih sukses dari suaminya. Penghasilannya jauh lebih besar daripada suaminya. Kedudukannya, jabatannya bisa lebih tinggi. Tapi kalau di rumah, prinsip firman Tuhan tetap istri tunduk pada suami. Pada saat dia tunduk dengan karena kasih, dia bisa menikmati rumah tangga. Dia bisa melayani suaminya dengan baik. Dia bisa bergairah dengan suaminya, dia bisa mesra dengan suaminya. Begitu seorang istri tidak lagi menghormati, tidak menghargai suaminya, maka saat itu dia tidak lagi bisa mesra dengan suaminya, tidak bisa bergairah. Dia tidak bisa akan melayani suaminya dengan baik. Jadi dingin nanti, tidak menghargai, timbul kekecewaan. Tapi kalau dia tetap bangga, maka dia tetap akan bisa menikmati rumah tangga. Firman Tuhan tetap firman Tuhan, kebenaran. Jadi kalau ingin bahagia, Yona, hormat kepada suami. Artinya kagum, bangga dengan suaminya. Prinsip yang kedua, suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Di situ, mana? Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Ya. Jadi perintah Tuhan, hai suami-suami, kasihlah istrimu, jangan berbuat kasar. Memang kecenderungan dalam rumah tangga seringkali kalau terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu cenderungnya adalah yang dari pihak laki-laki bapaknya. Kalau sampai istri yang KDRT, itu ya, wah, wanita perkasa. Ya. Maka diingatkan, suami mengasihi istri. Nah, kalau suami mengasihi istri di kitab Efesus seperti mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau suami itu mengasihi istri sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau ada suami yang memukul istri sama dengan mukul apa? Mukul diri sendiri. Nah, mukul diri sendiri. Orang yang mukul diri sendiri orang apa? Jahat. Masa orang jahat, orang mukul diri sendiri orang apa? Berdosa. Orang yang mukul diri sendiri ya orang apa? Gila. Ya itu. Nah, nyiksa dirinya sendiri kan orang gila ya, orang stres. Jadi kalau ada suami yang tidak mengasihi istri, berlaku KDRT, dia perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, itu ingat, jadi kamu ingat. Sehingga mengasihi istri. Karena pada saat seorang suami mengasihi istri, sebenarnya dia membuat bahagia dirinya sendiri. Jadi suami yang menjadi suami yang mengayomi, memberi rasa nyaman, tentram bagi seisi rumah. Jadi nanti kalau Timothy dan Yona dikarunia anak, nanti ketika Timothy pulang ke rumah, membawa rasa aman. Ya, istri dan anak-anak senang ketika bapaknya pulang. Tapi jangan jadi suami yang keras, yang otoriter. Begitu dengar suara kendaraan orang tua, papanya langsung, papa pulang, ayo tenang. Takut semua.
Nah, itu tidak membawa rasa tenang, tidak membawa rasa nyaman. Mesti seorang ayah membawa rasa nyaman, rasa tenang, sehingga anak-anak sukacita, bahagia. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, hai anak, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, semua punya orang tua, kita bisa seperti ini. Kalau Anda seperti hari ini, tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Yang berjuang, yang bekerja, yang membiayai, yang turut, terus pikiran, perasaan, ya bisa kita bayar. Tapi Tuhan menghendaki kita menghormati orang tua. Dan orang tua juga tidak minta tuntutan, balasan, sebagainya. Kalian berdua mencintai orang tuamu? Ini ibu, wali semua. Sini, bapak ibu, ya bapak ibu ya membesarkan. Nah, kamu mencintai bapak ibu? Ya, jadilah istri yang baik bagi suamimu dan anak-anak. Dan kalau punya mertua enggak? Masih ada? Masih ya. Hormatilah mertuamu. Ketika engkau seperti itu, sampai mertuamu itu merasa bersyukur dapat mantu kamu. Aku bersyukur dapat mantu Yona. Dan mertuamu akan berkata kepada besannya, kepada orang tuamu, orang tuanya Yona sudah didik anaknya dengan baik. Seperti itu. Kalau rumah tangga, ya perhatikan, sebuah rumah tangga kalau tidak bahagia bahkan sampai cerai. Perceraian itu memisahkan dua keluarga. Pernikahan menyatukan dua keluarga, jadi besanan. Tapi perceraian membuat semua jadi bekas, ya. Bekas besan, bekas mantu, bekas mertua, bekas bojo, semua jadi bekas, jadi rusak. Dan akhirnya setelah jadi bekas pasti saling menjelekkan. Ya saling jelekkan. Nanti pihak sing perempuan gitu ya ngomongnya kepada orang lain, anakmu cerai toh. Iya, lah mantu kuwi padha bapake kaya. Padha pisane situ salahke kan gitu. Saya disangkut gitu. Nanti dari pihak sing perempuan ada, anakmu ya, saya dengar cerai ya. Nah, nanti gitu. Terus ya itu, ya wes gitu mantu kowe doi wes cerewet kowe buke kae lho, kan cerewet. Saling jelekkan saudara sekalian ya. Tapi kalau rumah tangga anak mantunya itu rukun, rumah tangganya rukun, membuat dua keluarga seneng. Salah satu, nanti kalau punya anak gitu, oh cucu kita bersama-sama. Maka sangat menentukan ke depannya. Hubungan itu juga dipengaruhi dari kehidupan kalian berdua. Lalu yang keempat, prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak-anak, punya tanggung jawab, didik anakmu di dalam takut akan Tuhan, dalam kasih dan disiplin, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, sehingga mereka akan menjadi generasi yang memuliakan nama Tuhan. Maka itu yang Tuhan rindukan dalam sebuah pernikahan adalah keturunan ilahi, yang membawa nama Tuhan dipermuliakan. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun ya begitu, bisa anak bisa menjadi anak ilahi, bisa bahagia. Tapi kalau orang tuanya tidak rukun, saudara sekalian, apalagi sampai cerai, anak itu menjerit, apalagi masih kecil. Dia menangis, dia menjerit, nah bisa bapak ibu tidak bisa. Tapi kadang-kadang orang tua itu tidak peduli, sehingga melukai anak sejak kecil. Nah anak ya sejak kecil kehilangan damai sejahtera, ketakutan dan sebagainya. Mesti rumah tangga kalau rukun bahagia, anak itu bertumbuh dalam suasana atmosfer yang tenang, yang sejuk, saudara, ya jiwanya bertumbuh dengan baik. Tapi kalau bertumbuh dalam rumah tangga yang penuh keributan, pertengkaran, bentakan, anak-anak itu tertekan jiwanya. Jadi ketika kalian bangun, seperti apa yang Tuhan perintahkan, hai bapak-bapak, jangan membuat tawar hati anakmu, jangan membuat amarah di dalam hati anakmu, didiklah mereka dalam kasih dan disiplin. Nanti akan membawa anak-anak menjadi anak ilahi. Kalau engkau lakukan 4 hal ini, rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Lalu prinsip yang berikutnya, hai hamba-hamba, maksudnya kalau kita kerja, mesti jadi berkat. Hormatilah tuanmu.
Dan Tuhan perintahkan menghormati tuannya itu bukan ketika tuannya ada. Ya, jangan pimpinannya ada, wah ketok kerjanya sungguh-sungguh. Begitu lu pergi, sudah tidak kerja dengan sungguh-sungguh. Seperti kita firman Tuhan berkata, kita bekerja seperti untuk Tuhan walaupun tidak ada pemimpin yang melihat. Tapi kita bekerja seperti untuk Tuhan. Nah, terapkan, saya harus jadi berkat di mana saya bekerja. Bukan nuntut berbagai macam, tapi saya harus jadi berkat. Demikian juga kalau jadi pemimpin atau jadi pengusaha, punya anak buah, punya bawahan, harus punya satu perjuangan. Yang ikut aku, di bawahku, mesti hidupnya harus dalam kecukupan. Hidupnya harus baik. Pikirnya seperti itu. Nah, orang-orang yang demikian, pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan dan bahagia. Maka prinsip ini kalau kau tegakkan, maka hidupmu, rumah tanggamu pasti bahagia. Yang pertama, yang utama adalah kenakan kasih tadi. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada sesama. Kalau kau melakukan hal itu, maka perjalananmu, perjalanan kehidupanmu, rumah tanggamu pasti diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan menyatakan ikat janji, dan saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Marlin Hulu dengan Florencia Yona Novitasari, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya berikan kesempatan kepada mempelai pria terlebih dahulu, Marin Hulu, silakan Timothy Marin Hulu, silakan. Dalam nama Yesus, di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Marlin Hulu menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Florencia Yona Novitasari yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Florencia Yona Novitasari, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Florencia Yona Novitasari menyatakan dengan tulus ikhlas. Silakan Marin bisa bantu pegang tangannya. Ya. Marlin Hulu yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin.
Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Marlin, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Yona, kenakan cincin ke tangan kekasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangannya yang membentuk kasih dan berkat menyatukan kau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Pada mempelai berdua, bukalah hatimu, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Timothy Marlin Hulu dengan Florencia Yona Novitasari di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat surgawi turun atas mereka. Segala yang baik datang daripada-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Timothy Marlin dengan Florencia Yona Novitasari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Timothy Marlin Hulu, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anak, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan. Tuhan, berkati Florencia Yona Novitasari di dalam nama Tuhan Yesus.
Jadikan istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Dan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Berkatilah rumah tangga ini Tuhan dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Engkau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sakinah glory dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan tetap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan bisa turun kembali. Kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua telah menjadi suami istri yang sah. Silakan Timothy Marlin Hulu, silakan membuka cadarnya. Kau berhak untuk membuka cadar sebagai simbolis terbuka, keterbukaan, menghindarkan kesalahpahaman, dan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Kalian berdua sudah mendengar firman Tuhan, tetapi tidak hanya sekedar untuk menjadi pendengar, tetapi hendaklah menjadi pelaku. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia sebagai mempelai pria, dan dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Demikian juga bagi Anda berdua, hendaklah kalian saling melayani. Ya, saya punya roti. Ya, silakan ambil roti satu-satu. Langsung dibuka aja. Ya, selama pacaran pernah suap-suapan? Pernah. Nah, ini hari pertamamu sebagai suami istri. Ya, silakan Timothy berikan suapan yang manis, yang berkesan kepada Yona istrimu. Ya, jangan gitu aja, ya, biasa. Nah, kamu mundur sedikit dulu. Nah, terus berlutut. Nah, terus, iya, betul ya. Terus rotinya diangkat dengan tangan dua. Tangan dua kamu. Kalau manggil Yona gimana? Sayang, ini roti buat kamu. Ya. Silakan berdiri. Ya, sekarang ganti Yona. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang suami dengan mesra. Itu kan pegangan kurang mesra, no. Nah, kurang mesra juga. Ya, yang mesra yang mana, bagian mana yang mesra? Yondang tangan, no. Leher apa pipi? Nah, lehernya boleh, pipinya boleh. Pipinya boleh lebih halus, ya, tilus gitu. Nah, terus kalau kamu manggil gimana? Sayang, ini roti buat kamu. Ya, bisa ditaruh dulu rotinya. Saling berhadapan. Saya ingin Anda meninggalkan, ya, membuat sesuatu yang indah, ya. Jadi biar pernikahan, pemberkatan nikah ini ada kesan yang indah. Ya, saya ajak ini ya, Marlin gini.
istri saya Yona. Yona istri saya. Kalau tidak Yona, bukan istri saya. Suami saya Timothy. Timothy suami saya. Kalau tidak Timothy, bukan suami saya. Ingat lo ya. Nanti malam nyanyi ya. Silakan Yona pegang pundak suamimu, tangan dua. Pria ini yang akan menemani engkau hidup bersama-sama. Mungkin Tuhan memberi kesempatan hidup bersama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Demikian juga silakan Timothy pegang pinggang istrimu. Inilah wanita yang akan menemani engkau hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Biarlah kalian saling mengasihi, saling menyayangi, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur di dalam Tuhan. Buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Silakan Timothy berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya istrimu. Cium istrimu, kening pipi kiri kanan. Gantian Yona yang cium suamimu. Ya. Keningnya. Iya. Sudah. Senang. Senang. Mau lagi? Dari gereja akan memberikan akte. Yang berdua sudah ada si suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ini Bapak Ibunya Yona ya. Bisa berdiri sebentar Bapak Ibu. Saling berhadapan. Sudah nikah berapa tahun? Oh 1992. Berarti 30 tahun. Oh 30 tahun ya hidup bersama-sama. Yona, Bapak Ibu ini rukun apa ribut? Gak usah jawabnya. Hah? Iya. Ya. Saya tidak tahu kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Pernikahan adalah sebuah perjalanan bersama-sama. Demikian juga Timothy dan Yona ini adalah awal perjalanan hidupmu. Bagaimana kisah hidupmu? Bagaimana kau membangun? Nanti anakmu yang paling tahu. Kamu rukun atau ribut? Kamu bahagia atau tidak? Jadi rumah tangga itu sebuah perjalanan, sebuah kisah yang kita persembahkan pada Tuhan. Dan juga bagi anak dan keturunan kita. Nah, itu sebuah anugerah dari Tuhan. Ya, sudah 30 tahun. Bagaimana? Ada masalah, banyak masalah kok kelihatannya bagaimana? Ya, puji Tuhan. Kalau gitu, Pak, ucapkan terima kasih sama istri. 30 tahun menemani saya. Terima kasih sudah 30 tahun menemani saya. Terima kasih sudah 32 tahun menemani saya. Apa ya, kalau suami istri silakan dicium Pak istrinya. Iya, pasti dibangun dengan baik. Masih sisa ada berapa hidup dibangun dengan baik. Monggo Pak.
Silakan dicium istrinya, kening pipi kirinya, tanya kelihatannya lama nggak cium-ciuman. Iya. Ya. Silakan duduk, Ibu. Ya. Silakan mempelai berdua bersama-sama. Yona di hadapan Ibu, itu bunga ditaruh dulu. Ya. Yona di hadapan Ibu, Marin di hadapan Bapak. Ya. Oke. Yona ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu kalau kau sampai hari ini. Ibu terima kasih sudah besar Yona sampai sekarang. Dan terima kasih sudah teman Yona sampai saat ini. Ya. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat sama anaknya? Buat saya. Ya, kalau enggak bisa nyampaikan ya silakan. Mempelai sungkem sama orang tua, silakan sungkem. Ya, silakan orang tua berikan doa restu, dipeluk anaknya. Ya. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan mempelai memberikan ciuman orang tua. Ya, Yuna, Ibu dipeluk. Cium. Ya, kepada Bapak. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Agar kami dekat padamu. Cinta itu Silakan orang tuanya dicium. melembut, sabar sederhana. Ya, wali orang tua bisa berdiri ya. Cinta itu Silakan berikan salam. Terima kasih untuk wali orang tua. rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, dengarkan firman Tuhan. Timothy Marlin Hulu dan Florencia Yona Novitasari, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua dan wali orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini.
Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Timothy Marlin Hulu dengan Florencia Yona Novitasari. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Hari-hari yang mereka lalui bersama-sama Engkau Tuhan, buatlah apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Tuhan berkati juga kesehatan mereka dan Tuhan berkati dengan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk orang tua dan juga wali orang tua. Biarlah mereka juga Kau berkati kehidupan rumah tangganya, kesehatannya, pekerjaan usaha keuangannya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh melihat kebahagiaan dari anak-anaknya sampai keturunannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin.